kita hidup di dunia yang semakin kompleks. Kita hidup di mana semakin hari tekanan semakin banyak. Betul kan ya? Dalam krisis ekonomi, krisis hubungan, krisis relasi, dan segalanya. Dan ini realita yang tidak bisa dihindari. Mau anak Tuhan, gak anak Tuhan, takut Tuhan, gak takut Tuhan, mengalami. Tapi ada perbedaan dalam mengalaminya. Di mana untuk kita, anak-anak Tuhan, kita ini tidak menghadapi hal ini semua sendirian seperti yatim piatu. Karena kita punya janji, kita punya Bapa. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 26. Di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita punya Roh Kudus, penolong itu, yang akan memimpin, mengajar, menasihati dan mengingatkan. Lalu di Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Kita juga punya Bapa yang mengajar kita, yang menuntun kita di setiap jalan yang kita tempuh. Dan apabila kita mendengarkan suara Dia baik-baik, janjinya adalah apa? Damai sejahtera akan seperti sungai. Lalu oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib, kita bukan hanya sekarang punya Roh Kudus, kita punya Bapa. Tapi menurut 1 Korintus 2 ayat 16, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Bukan hanya kita mempunyai Roh Kudus sebagai penolong yang menasehati, bukan hanya punya Bapa yang mengajari, tapi kita pun juga mempunyai pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Kita sering dengar ya, kita punya pikiran Kristus, pikiran Kristus. Tapi kira-kira tahu nggak kita apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu dalam bahasa aslinya nous Christo, artinya yaitu apa? Mempunyai kapasitas ilahi untuk berpikir, membayangkan, menilai secara ilahi atau rohani. Jadi pikiran Kristus ini membuat kita mempunyai kemampuan untuk bisa berpikir, membayangkan seperti apa yang Yesus pikirkan dan bayangkan. Kita punya kemampuan sekarang untuk bisa mengakses pikirannya Kristus. Kita juga bisa punya kemampuan untuk mempunyai pewahyuan seperti apa yang Yesus punya pewahyuannya. Jadi pikiran Kristus ini adalah membuat kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Kita bisa menangkap informasi-informasi spiritual. Karena kita punya pikiran Kristus. Kita punya cara memandang seperti Kristus memandang dan cara berpikir seperti Kristus berpikir. Aku contohin ya. Ada masanya waktu itu aku sekolah di Amerika ya. Nah, pada saat aku sekolah di situ, kita sering dilatih untuk coba mengakses apa yang kita punya, yaitu pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus yang kita punya bukan hanya slogan, kita punya pikiran Kristus, tapi benar-benar kita belajar bagaimana mengakses pikiran Kristus itu. Cara pandang Dia, cara Dia melihat. 2 Korintus 5 ayat 16. Di situ dikatakan, dulu kita menilai orang menurut ukuran manusia. Tapi sekarang kita bisa menilai menurut ukuran daripada Kristus. Gitu ya. Nah, jadi kita tidak hanya memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan kita juga memperhatikan apa yang tidak kelihatan di 2 Korintus 4:18. Jadi waktu itu kita dibikin 2 barisan. Satu barisannya di sini dan di sini berhadap-hadapan. Lalu masing-masing kita disuruh ambil kain dan ditutup matanya. Di barisan depan ini semua ditutup matanya. Lalu yang berdiri di barisan depan, itu kita nggak tahu siapa yang berdiri di depan kita. Mau laki, mau perempuan, itu kita nggak tahu. Kita kasih waktu 2 menit untuk mengakses pikiran Kristus. Apa yang Yesus pikirkan mengenai orang di depan kita. Menurut Yesus, menurut Kristus, Dia itu bagaimana? Nah, jadi
Lo tuh dikasih aba-aba ya. 1, 2, 3 ya mulai. Gitu kan ya. Ditutup nih nggak tahu. Nah pada saat itu lalu aku mulai, Abang, apa pikiranmu mengenai saudaraku atau saudariku yang di depan aku ini? Apa pendapatmu mengenai dia? Lalu aku mendengar, dikasih impresi, dan aku mendengar dalam hatiku. Dia bilang gini, dia ini adalah orang yang sangat bisa diandalkan dalam kesusahan. Apabila kamu atau teman-teman yang lain punya kesusahan, butuh pertolongan, dia ini bisa diandalkan. Udah kan? Jadi ya, lalu kita sampaikan gitu. Kamu ini adalah orang yang bisa sangat diandalkan pada waktu-waktu kesusahan. Gitu kan. Dan bla 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 bla. Terus lalu udah dong disuruh buka kainnya. Begitu buka ngelihat. Begitu lihat, oh my gosh, ampun gitu. Kenapa? Karena kalau aku melihat dengan mata fisik begini, melihat dia dengan penilaianku, dengan pandanganku, dengan pikiranku, aku kan bilang ini orang nih, ya orang yang paling gak bisa diandelin. Jadi kalau ada masalah, gitu kan, jangan cari dia lah gitu loh. Cari semua yang lain, kalau nggak ada pun juga mungkin nggak bisa diandelin dia gitu. Aku sempat bilang sama temanku gitu, tadi aku dapat mengenai dia, begitu loh. Terus temanku bilang gini, nggak salah lo. Karena apa? Karena kita kan memang murid di situ 1000-an lebih ya. Kita dari berbagai negara, 80 negara kita datang. Dan dari 1000 lebih itu kita dibagi jadi 60 dan 60 dibagi jadi 4. Dan 60 ini kita kemana-mana terus-terusan 60 terus dengan satu pastor di atas kita gitu. Jadi kita bisa dekat gitu kan, tahu gitu. Jadi lihat ini orang sudah emosinya labil. Terus pikir-pikir gini, kok bisa dia lulus seleksi masuk sekolah ya? Nggak salah gitu, diterima gitu. Katanya kapasitas murid yang diterima dari seluruh negara itu seleksinya ketat sekali gitu. Kok bisa lulus dia gitu? Tapi selama sekolah di situ 10 bulan. Kan firman Tuhan bilang, 1 Tesalonika 5:19-21, ujilah segala sesuatu. Jadi aku perhatikan dia selama 10 bulan. Itu di grup ya, kalau ada yang masalah, oh saya ada masalah begini-begini, siapa yang bisa tolongin? Dia, saya. Ntar ada lagi, saya punya masalah begini-begini, siapa yang bisa? Saya. Walaupun rumahnya ujung ke ujung dan di Amerika tuh biaya mahal loh. Dan kita tuh murid sebagian bukan orang punya. Mereka kadang-kadang datang dengan menjual segalanya mereka punya untuk datang belajar sekolah di situ. Dia tidak pernah gagal menepati semua loh selama 10 bulan. Jadi memang dibilang dia yang paling bisa diandalkan, memang dia paling bisa diandalkan. Yang kelihatan dia bisa diandalin, setiap kali ada masalah pura-pura bego, nggak mau tahu dan nggak mau dengar. Itu cara kita menilai, Tuhan menilai beda. Informasi yang berbeda. Nah, kita bisa memakai pikiran dia, mengakses pikiran dia, cara pandang dia, cara melihat dia. Dan kita pun dalam Kristus kita mempunyai janji penyertaan Tuhan, yaitu apa tadi kan? Masa depan yang cerah. Ya enggak? Penuh dengan pengharapan di Yeremia 29 ayat 11. Segala berkat akan datang menjadi bagian kita di Ulangan 28 ayat 1-2. Jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan. Kita tahu bahwa kita ini sebagai anak Tuhan ini, kita ini berbeda. Kita ini ditakdirkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan hidup kita ini gilang-gemilang, masa depan kita cerah. Asal kita baik-baik mendengar suara Tuhan. Karena itu, setiap daripada kita, setiap anak-anak Tuhan, selalu berusaha melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita menghidupi ayat Amsal 3 ayat 5-6. Yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita semua ini selalu gak pernah lupa, selalu berdoa dalam segala hal dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita libatkan Tuhan. Kita berdoa dulu, betul gak? Yes. Kita berdoa dulu, kita tanya dulu, betul gak? Betul. Betul. Tapi di sini letak permasalahannya. Pada saat kita berdoa,
sebelum kita bertindak, kita menyerahkan segala rencana kita, segala rancangan kita kepada Tuhan. Betul. Tapi permasalahannya, sayangnya, banyak anak-anak Tuhan bertanya kepada Tuhan, tapi tidak belajar mendengarkan jawabannya. Jadi, bertanya, tapi setelah itu tidak mendengarkan jawaban. Betul gak? Jadi yang terjadi adalah doa itu adalah doa satu arah, bukan dialog dua arah. Betul kan ya? Yang terjadi adalah kita datang sama Tuhan, kita menceritakan rencana kita, menceritakan rancangan kita, dan itu hanya seperti pengumuman, pemberitahuan. Tuhan, aku mau buat begini. Gitu kan ya? Bukan konsultasi. Tapi kita berpikir pemberitahuan itu setara atau sama dengan persetujuan Tuhan. Betul gak? Betul. Jadi persetujuan Tuhan itu tanpa sadar kita simpulkan secara asumtif. Kita simpulin sendiri. Setuju gak setujunya? Akibatnya apa? Akibatnya kebanyakan daripada kita melangkah dengan keyakinan. Kalau tadi kan dibilang dengan keyakinan penuh beriman, ya. Tapi ini melangkah dengan keyakinan palsu. Percaya bahwa ini rancangan Tuhan, padahal itu rancangan sendiri. Bukan rancangan Tuhan sama sekali. Pernah nggak kita? Coba kita yang punya karyawan atau di rumah yang punya pembantu atau siapa, ada anak dan sebagainya. Bu, saya mau buat begini. Bu, saya mau pergi misalnya, saya mau belanja bu. Entar saya mau ke belanja ya bu, ke supermarket begini. Belum dengar jawabannya, dia udah pergi. Itu kira-kira, kira-kira gimana? Nah, itu begitu. Akibatnya apa? Akibatnya begitu mereka melangkah, hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu mulai kecewa. Lalu mulai menyalahkan Tuhan. Lalu mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Loh, tahu dari mana Tuhan izinkan itu terjadi? Tadi aku izinin gak kira-kira pembantu pergi ke supermarket? Orang belum jawab. Betul kan? Atau kalau nggak dia bilang, Tuhan udah nggak berbicara lagi. Padahal kita tahu bahwa Tuhan selalu berbicara. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Tapi kita tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Tahu dari mana Tuhan selalu berbicara? Kita buka ayatnya di Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ini bahasa Indonesia tidak bisa membedakan antara dia masih berbicara atau dia stop berbicara, itu lampau atau sekarang. Tapi kalau kita lihat terjemahan dari NIV-nya, kalau bahasa Inggris kan ada tense ya, ada perbedaan waktu. Indonesia nggak ada grammarnya. Jadi kalau di NIV itu dibilang gini, for God does speak. Now one way, now another, though no one perceive it. Jadi di sini yang dipakai adalah present tense, does speak. Present tense di guru jago bahasa Inggris ada di sini. Kalau present tense artinya apa? Sekarang masih berlaku, ya kan? Masih terjadi. Jadi saat ini, jadi Tuhan masih berbicara sampai saat ini. Bukan Tuhan berbicara lampau. Sekarang udah gak bicara lagi. Tuhan selalu berbicara.
Tapi dari ayat ini kita melihat satu kebenaran, yaitu apa? Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Betul ya? Tapi permasalahannya adalah seringkali kita yang tidak memperhatikan. Tadi kan dibilang kan, kita tidak memperhatikan. Gitu kan? Kenapa Tuhan selalu berbicara? Karena kerinduan Tuhan dari awal menciptakan manusia. Bukan dia mau mencari pekerja, tukang taman, bukan. Tapi dia mau mencari suatu hubungan relasi. Kalau kita lihat di Lukas 3 ayat 38, di situ dikatakan Adam, anak Allah. Jadi dari pertama dia ciptain Adam untuk menjadi anak Allah, bukan Adam pekerja taman. Adam, anak Allah. Jadi diciptakan, tuh kan, anak Enos, anak Set, anak Adam, ya kan? Jadi Set ini itu kan anak Adam, Adam anak Allah, gitu cara bacanya ya. Jadi Tuhan menciptakan awal mula adalah suatu hubungan yang dia inginkan. Dan hubungan itu tidak bisa terjadi tanpa komunikasi. Hanya dengan komunikasi terjadi suatu hubungan intimasi. Betul ya? Nah, jadi Tuhan selalu berbicara. Lalu kebenaran yang kedua adalah Tuhan bisa berbicara satu cara, dua cara. Jadi ada banyak cara Tuhan berbicara. Tuhan tidak berbicara bukan hanya satu macam cara. Yaitu misalnya suara, tiba-tiba, "Hei Berliana," nggak begitu gitu loh. Tuhan ngomong sebagai macam cara. Bukan hanya suara langsung, bukan hanya mungkin pakai bahasa yang didengar, tapi dia banyak cara. Tapi suaranya ini bisa terlewatkan kalau kita tidak mengenali bagaimana cara suaranya itu berbicara. Jika kita tidak melatih indera rohani kita untuk mengenali, kita bisa melewati suaranya ini. Jadi seakan-akan Tuhan tidak pernah berbicara. Jadi tugas tanggung jawab kita itu untuk belajar mengenali cara Tuhan berbicara. Kita sama-sama setuju bahwa Alkitab itu adalah suara Tuhan. Betul ya? Suara Tuhan itu udah penuh di situ semua. Ya enggak? Di situ pokoknya. Jadi kalau mendengar suara Tuhan, kemana larinya? Baca aja Alkitab, buka aja Alkitab. Tuh, setebal begitu. 80% janji semua tuh. Tebal kayak begitu. Tapi permasalahannya, kalau kita lihat di Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Kita lihat di sini ya. Ayat 4 bunyinya apa? Ini rada pelan-pelan ya, supaya kita menangkap ya. Jangan menjawab orang bodoh menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jadi jangan jawab orang bodoh. Ya. Ayat 5. Jawablah. Oh, pakainya bebal di sini ya. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Dari Amsal ini aja. Jadi pertanyaannya adalah dijawab apa nggak dijawab orang bodoh itu, orang bebal itu? Dijawab supaya jangan dia berasa diri dia bijak. Lah tadi ayat atasnya dibilang jangan jawab. Supaya apa? Supaya engkau jangan jadi sama seperti dia, orang bodoh juga. Jadi firman Tuhan bilang kalau orang bodoh bertanya, satu jawab supaya jangan dia berasa dia bijak. Tapi dia juga bilang jangan jawab. Nanti kamu sama seperti dia, orang bodoh. Jadi yang mana? Jawab apa nggak jawab? Coba ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia. Jangan menjawab. Ayat 5. Jawablah orang bebal. Jadi kita jawab apa nggak jawab? Jawab. Hah? Jawab. Lah ayat 4 tadi apa? Dibilang jangan jawab. Ada yang jawab, ada yang nggak jawab. Nah, jadi ayat 4 dan 5 ini kelihatannya seperti bertentangan. Betul? Ya kan? Padahal sebenarnya dia nggak bertentangan. Karena sebenarnya dua ayat ini kenapa ditaruh atas dan bawah? Firman Tuhan tuh nggak pernah ditaruhnya sembarangan, loh, salah-salah. Selalu ada maksud dan gunanya.
Kenapa ditaruh berduaan begini? Karena ini mau menjelaskan satu hal yang penting, yaitu firman Tuhan bukan sekedar kesimpulan prinsip, tetapi suara yang hidup. Dan yang menghidupinya adalah apa? Roh Kudus yang memberikan kita pewahyuan dan tuntunan untuk tahu pakai ayat 4 atau pakai ayat 5. Saat ini kita jawab atau saat ini kita nggak jawab. Jadi kita harus tahu kapan firman tertulis itu yang adalah logos, firman tertulis, berubah menjadi rema yang menjawab situasi, masalah, kondisi kita yang kita butuhkan saat itu. Ini kan situasi yang kita butuhkan pada saat kita berhadapan dengan orang bodoh nih. Terus kita bingung, jawab apa nggak jawab ya? Firman Tuhan dua-duanya ada jawab, ada nggak jawab. Tapi tuntunan dari Roh Kudus, pewahyuan daripada Dia yang menghidupkan, yang memberitahu saat ini, oh saat ini jawab. Atau saat ini jangan jawab. Mengerti ya? Jadi dengan firman yang begitu banyak, kita pun harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang tertulis itu. Maka itu suka kita dibilang ya, baca firman Tuhan kadang-kadang ada ayat yang lompat gitu ya. Nah, rema itu gitu kan ya, firman yang menjadi hidup. Jadi kita harus tahu kapan logos menjadi rema gitu ya. Menjadi jawaban bagi kita gitu. Kita harus belajar mendengar bagaimana cara Tuhan berbicara. Contoh lagi, contohnya, kasusnya seperti tadi ya, jawab apa nggak jawab. Ini contoh. Satu masa, tahunnya udah lewat sekali, 10 tahunan lebih kali yang lalu, lebih daripada itu. Saat itu di masa di mana emas itu sunyi sepi, sudah nggak tren, nggak menarik. Tapi satu waktu itu, tiba-tiba pas lagi berdoa, aku dengar Tuhan bilang beli emas. Emas tuh murah sekali waktu itu, cuma 100 ribuan. Pas saat aku bilang aku mau beli emas, diketawain rame-rame. Dia bilang begini, jangan gini beli emas kayak begitu, beli saham. Terus gitu kan, belinya diamond yang lain, emas. Emang bisa lo gondol-gondolin tuh emas kemana-mana gitu, berat gitu kan. Dan emas itu begitu aja, stuck begitu. Tapi saat itu jelas sekali dapat rema beli emas. Jadi saat itu aku beli dalam jumlah yang cukup besar. Simpan. Nah, berjalan dengan waktu, emas tiba-tiba naik, ngetren. Terus dia naik dari 100 ribu, 200, 300, 400, terus gitu kan. Rally dia. Terus orang dapat duit banyak dari emas. Banyak yang kaya mendadak dari emas. Terus orang mulai main kebun emas dan sebagainya. Begitu ya? Nah, terus ada satu bank itu yang menawarkan kalau kita beli 100 gram kita dapat sekilo gitu. Tapi masih kita nggak bisa pegang, disimpan mereka. Tapi kita beli 100 dipinjamin sekilo gitu. Sekilo jadi 10 kilo begitu, ya kan? Nah, menarik dong. Terus orang yang aku kenal bilang gini, aku mau loh Ci katanya. Aku mau udah negosiasi, udah mau jadi beli 100 gram jadi sekilo. Terus aku bilang sama dia gini, karena prediksi semua di mana-mana, itu emas itu akan dari 650 naik menjadi 800-an lebih. Itu prediksi di mana-mana, koran lah semua lah prediksi begitu. Kayak pemain emas tuh tahu tuh masanya kapan itu pas aku ngomong ini. Dan aku bilang sama dia, ya sudah, kalau itu negoin. Kalau aku nggak mau 100 gram jadi sekilo, nggak mau, kelamaan capek. Aku nego sekilo jadi 10 kilo, aku bilang begitu. Terus tapi harga harus nego ya, karena jumlah besar. Oh iya nanti diketemuin sama orangnya yang kelas atas dan segala macam dinegoin. Oke, besok. Jam 3 pagi, tiba-tiba Tuhan kasih mimpi dengan kasih memberikan penglihatan dan suara yang jelas. Dia bilang begini, emas tidak akan naik sampai 800, tapi emas akan turun sampai paling rendah 450. Begitu bangun, oh my goodness. Terus aku bilang sama dia, sama ya, orang yang aku kenal ini, emas itu nggak akan naik jadi 800 loh. Emas itu akan turun sampai 450 terendah. Nggak mungkin Ci. Semua orang prediksi begini, semua jago-jago, bahkan yang luar negeri juga semua pada ngomong begini, nggak mungkin. Oh, oke. Tapi aku punya batalnya, aku nggak jadi.
Akhirnya setelah itu gak jadi, dia jalan, aku gak jalan. Setelah berapa lama emas itu gak naik sampai 800. Emas itu turun. Nyungsep sampai paling rendah 450. Dia yang beli 100 gram jadi sekilo, dia terpaksa harus cut loss, kalau enggak itu turun terus. Karena ini bukan beli emas dipegang di tangan, kalau di tangan nggak apa-apa, turun simpan aja, ya kan? Kalau ini enggak, karena di bank dia ada biayanya apa-apanya. Jadi kalau enggak di cut loss itu bisa habis lunas bahkan minus loh, bisa utang-utang itu. Jadi dia terpaksa dengan nangis dia cut loss, rugi di 500 juta. Bayangin aku yang mau sekilo jadi 10 kilo. Kalau 100 gram aja rugi 500 juta. Ini. Coba kalau aku coba, Tuhan, aku mau beli emas ya. Emas tuh katanya mau naik begini. Thank you Tuhan. Amin. Besok aku beli. Terus kalau nyungsep begitu, salah siapa? Kan aku sudah berdoa. Betul udah berdoa, tapi sudah dengar jawabannya belum? Tuhan yang sama dulu suruh dia suruh beli. Pada saat dimana orang gak ada yang mau beli. Tuhan yang sama sama orang pada mau beli dibilang gak boleh. So, Amsal 2 ayat 2 TPT ya, The Passion Translation. Ini nggak ada bahasa Indonesia yang lain. The Passion Translation bilang ini, so train your heart to listen when I speak. Artinya apa? Jadi latihlah hatimu untuk mendengar ketika aku berbicara. Jadi kita disuruh latih untuk mendengar. Jadi ternyata mendengar itu latihan. Gak ada orang langsung mendengar panjang dan lebar. Latihan. Coba kita di Ibrani 5 ayat 14b. Hari ini ayatnya banyak, kita belajar soalnya ya. Ibrani 5 ayat 14b. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi, untuk mendengarkan suara Tuhan, panca indera kita itu harus dilatih. Tapi pertanyaannya, kita punya panca indera nggak? Panca indera fisik kita punya. Semua tahu, mata, telinga, ya. Tapi kita punya nggak panca indera rohani? Punya nggak? Harusnya punya. Siapa yang bilang punya? Siapa bilang nggak punya? Oh, yang diam aja. Coba kita lihat contoh ya. Contoh, kalau Alkitab sih dibilang Tuhan menciptakan manusia itu bukan hanya memiliki indera jasmani tapi juga rohani ya, untuk menangkap hal-hal yang ilahi ya, nggak kelihatan sama jasmani. Contohnya dari Ibrani 5 ayat 14b, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kita lihat di Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah membuka telingaku. Ini telinga apa ya? Rohani. Telinga apa? Telinga fisik? Rohani. Telinga rohani. Jadi selain kita punya telinga fisik ini, kita punya telinga rohani. Dan telinga rohani kita ini dipertajam setiap hari supaya kita bisa mendengar seperti seorang murid. Jadi untuk bisa tajam dan bisa mendengar seorang murid itu ada prosesnya. Ada setiap harinya. Semakin tajam. Artinya kalau semakin tajam berarti ada progres dong, kemajuan. Betul gak? Ya kan? Kebanyakan daripada kita itu bilang begini, Bu, tapi kita gak bisa dengar tuh. Kita gak bisa lihat tuh. Kita gak bisa merasa tuh.
Kalau indera fisik kita bisa. Tapi yang rohani, boro-boro bisa tahu, bisa merasa, tahu ada aja enggak, betul kan? Iya enggak. Pernah lihat bayi baru lahir? Bayi kalau baru lahir, di sini yang pernah lihat bayi baru lahir, yang punya anak atau yang punya ponakan dan sebagainya ya. Kalau dia baru lahir, terus kita begini sama dia. Gitu. Terus kita gini, dia ketawa enggak? Hah? Enggak ketawa? Kan kita lucu. Kan baru lahir. Hah? Baru lahir ngapain? Kenapa dia nggak responsif? Kenapa dia nggak bisa ketawa? Karena indranya belum terlatih. Indranya belum terlatih. Nah, indranya belum terlatih, indranya masih buram, indranya belum fokus. Jadi bagi kita, ya, yang tahu aja tidak kita punya indra, wajar kalau tidak bisa berhubungan karena indranya belum dilatih. Tapi bisa nggak dilatih? Bisa, karena di janji Ibrani ini dibilang panca indera terlatih, bisa dilatih dan Tuhan mempertajam itu. Berarti bisa. Berarti ada kesempatan buat kita semua. Tuhan bilang di Yohanes, dia bilang ini, domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikut aku. Betul gak? Jadi artinya, kita nih domba bukan? Artinya Tuhan bilang kita bisa mengenal suara dia gak? Bisa mendengar dia gak? Hah? Bisa. Jadi artinya kita diciptakan dengan kapasitas kemampuan untuk bisa mendengar suara dia dan mengenal suara dia. Kalau enggak, dia enggak akan tuntut di firman-Nya dibilang domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikut aku. Dia bukan Tuhan yang adil. Kalau dia tuntut di mana dia tidak memberikan kapasitas kemampuan. Jadi kalau dia tuntut artinya dia berikan kemampuan itu. Betul ya? HP itu alat apa? Komunikasi. Diciptakan untuk Berkomunikasi. kalau nggak bisa berkomunikasi, Ya rusak. Buang. rusak. Ya enggak, tapi kita nggak dibuang ya. Jual lagi. HP rusak, kita diciptakan untuk berkomunikasi. Jadi HP itu semua diciptakan dalamnya kemampuan, ditanam kemampuan untuk berkomunikasi, demikian pula kita. Karena kita diciptakan untuk tadi jadi anak, dibilang bisa mendengar, bisa mengikuti dia. Sampai di sini masih oke? Oke ya, kita pelan-pelan ya. Lalu Efesus 1 ayat 8. Supaya ia menjadikan mata hatiku terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Di sini apa tuh? Mata hati. Jadi kita punya mata nggak? Mata rohani ada. Dengan mata rohani ini, dengan mata rohani yang terang, kita bisa melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Bayangin kalau pada matanya buram dan buta, kira-kira tersesat nggak? Bingung nggak? Maka itu banyak orang bilang, panggilan gue apa ya? Gue mau kemana ya abis ini ya? Tuhan janjiin apa ya gitu, kok gelap semua gitu. Maksudnya dibilang, berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita gitu. Jadi bisa dibuka. Dan semakin lama bisa menjadikan terang, supaya semakin kita mengerti. Mazmur 34 ayat 9. Ayat ini bilang apa? Mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kita punya indera mengecap. Ya enggak? Di 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15 dibilang apa? Bau Kristus yang harum. Kita ini bisa mencium artinya. Jadi kita punya indera mengecap, kita punya indera penciuman, kita punya pendengaran, kita punya penglihatan. Betul enggak? Jadi kita punya indera melihat, mendengar, merasa dan menangkap. Betul ya? Dan ini harus dilatih. Dan Tuhan itu berbicara melalui panca indera. Kenapa Tuhan berbicara melalui panca indera? Kita selalu selama ini yang membuat kita itu merasa bahwa nggak apa-apa, kita baik-baik saja kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, karena kita punya suatu pemahaman yang salah. Yaitu kita pikir melihat dan mendengar itu adalah suatu karunia. Karena kita pikir, oh itu cuma untuk orang-orang tertentu saja. Enggak untuk semua orang, itu orang-orang spesial aja yang bisa melihat dan mendengar itu. Kita nggak apa-apa, kita nggak bisa gitu, memang begitu. Hari ini aku mau membagikan satu kebenaran ini, itu adalah suatu kebohongan. Itu merampas sesuatu harta yang paling berharga, di mana kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan kita, di mana kita bisa mendengar, melihat Dia, berkomunikasi dengan Dia.
dengan satu pemahaman yang salah, dengan berpikir bahwa pendengaran dan penglihatan itu karunia. Kita lihat buktinya. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 1, 7 dan 11. Sekarang tentang apa ini? Karunia-karunia roh ya. Jadi kita bicara tentang karunia roh nih ya. Oke, kita lari ke 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Terus, ayo. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia apa? Untuk berkata-kata dengan hikmat. Terus, memberikan kepada yang lain kata-kata dengan pengetahuan. Lalu, terus, kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan, memberikan iman, ya kan? Udah berapa tuh? 4. Terus 10. Memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, bernubuat, terus karunia membedakan bermacam-macam roh, ya kan? Terus memberikan karunia berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ada nggak di situ karunia penglihatan dan pendengaran? Ada nggak? Gak ada. Karena penglihatan dan pendengaran itu bukan karunia, tapi itu panca indera. Karena panca indera kita semua punya. Dan karena kita semua punya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa. Itulah alat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan semua karunia-karunia roh ini tadi yang 9 ini, beroperasinya nanti melalui panca indera kita itu yang terlatih. Di mana Tuhan memberikan karunia hikmat misalnya. Tuhan memberikan nubuatan misalnya. Melalui apa? Melalui penglihatan. Melalui apa yang kita lihat. Melalui apa yang kita dengar. Melalui apa yang kita rasa. Ya. Jadi karunia-karunia ini bermanifestasi melalui panca indera kita. Bayangin kalau panca inderanya nggak terlatih. Mana mungkin juga bisa bermanifestasi dalam karunia ini. Lihat nggak betapa kita dirampok habis-habisan, rugi habis-habisan. Kalau kita tidak melatih panca indera kita. Kalau kita tidak belajar bagaimana mengenali suara Tuhan dan bagaimana belajar untuk bisa berkomunikasi dengan Dia. Ya. Nah, jadi ini semua tadi karunia ya, Tuhan berbicara melalui panca indera. Nah, dari semua panca indera yang ada, tadi ya, melihat, mendengar. Ya, sekarang hari ini kita itu mau berbicara satu dulu indera. Kita mau perdalam satu indera mata, yaitu melihat. Ya, kita punya banyak kan? Betul gak? Kita sekarang pakai mata dulu. Kita lihat bagaimana cara Tuhan berbicara melalui indera mata. Berarti banyak sekali. Ada mata, ada telinga, ada perasaan. Mendengar suara Tuhan itu mudah sekali. Saking mudahnya, kita tuh berpikir Tuhan gak pernah bicara, karena saking mudahnya. Kita pikir saking alamiahnya sampai seakan-akan kita pikir tuh pikiran kita sendiri. Padahal tadi dibilang apa? Kita punya pikiran Kristus. Kita bisa tahu pikiran Dia. Jadi kadang-kadang pikiran Kristus itu, informasi-informasi dari pikiran itu bisa ada di kepala kita tanpa kita sadar. Kita pikir pikiran kita padahal bukan. Aku kasih contoh dulu ya sebelum masuk. Contoh aja gampang. Pas lagi aku sekolah di sana kan murid banyak sekali. Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Suatu hari waktu siang, itu aku lagi duduk di kantin, lagi mau makan siang, lagi lihat-lihat. Terus tiba-tiba ada satu siswa itu berdiri di situ. Pas saat melihat dia, tiba-tiba dalam hati itu berasa belas kasihan sama dia. Terus rasanya mau beliin dia makan siang. Nggak kenal loh. Terus aku bilang sama dia, "Hi, how are you?" "Oh ya, I'm fine," gitu. Terus aku bilang, "Boleh nggak aku diberi kesempatan untuk memberkati kamu dengan makan siang?" Terus dia bilang, nggak perlu, nggak usah, terima kasih. Terus aku bilang, nggak apa-apa, boleh nggak? Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Aku bilang, iya tapi kasih aku kesempatan untuk bisa memberkati kamu, boleh ya? Oh iya. Terus akhirnya kita langsung ke kantin di depan situ. Terus aku bilang, kamu boleh pesan apa aja, makanan dan minuman. Terus dia bilang, oh minuman nggak perlu karena ada fountain di situ, dia bisa tinggal ambil makanan aja katanya. Tapi are you sure katanya gitu. Kamu yakin ya? Aku bilang, iya, nggak apa-apa. Terus akhirnya dia pesan makanan. Abis dia pesan makanan, terus dia
mulai cerita. Karena di bule di sana gitu kan, kita lebih transparan. Kalau di Indonesia mungkin malu ya gitu. Tapi kalau di sana lebih terbuka. Kita diajari untuk saling terbuka. Lalu dia bilang begini, kamu tahu nggak? Tadi tuh pas aku berdiri di situ, aku lagi berdoa, aku lagi bilang gini, Papa, aku lapar sekali. Aku udah 2 hari nggak makan. Kenapa? Karena dia itu kan murid dari student luar negeri. Pas lagi mission trip itu, kartunya hilang, dompetnya hilang. Nah, untuk student luar negeri itu nggak gampang untuk memperoleh kartu lagi karena harus lapor ke kedutaan dan sebagainya. Dan itu tuh hari libur, nggak bisa ke kedutaan dan sebagainya. Jadi dia nggak punya duit buat makan. Jadi lagi berdiri di situ, dia lagi berdoa, Tuhan, Abah, aku lapar sekali, ada nggak orang yang mau kasih aku makan? Tiba-tiba aku yang berdiri di sini, yang nggak tahu ujung pangkalnya, lagi diem-diem, tiba-tiba ngelihat dia, terus langsung tergeraklah hati dengan belas kasihan. Langsung, kayak aku mau beliin dia makanan. Itu Tuhan bicara bukan? Ya. Ya. Tuhan bicara. Tahu dari mana itu Tuhan bicara? Tahu dari mana itu salah satu cara Tuhan bicara? Karena kita lihat ya, role model kita tuh Yesus. Yesus pas saat dia di bumi, dia bilang dia tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa dia melihat Bapa atau mendengar Bapa melakukannya. Betul kan? Jadi dia nggak ada tuh usaha-usaha pikiran dia sendiri, ide dia sendiri. Betul ya? Setuju di sini? Setuju, ya Kak? Jadi apapun yang dia buat, itu karena dia lihat bapaknya, suruh dia buat atau dia dengar dari bapaknya. Betul ya? Nah, tapi kita lihat di ayat firman Tuhan banyak sekali kata-kata seperti gini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena itu dia menyembuhkan yang buta. Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Karena itu dia menyembuhkan yang lumpuh. Jadi tergeraklah dengan belas kasihan itu adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi. Salah satu Tuhan bilang, bukan gini, woi, sembuhin dia coba. Enggak begitu, tapi dengan menggerakkan dengan belas kasihan itu sebenarnya cara Tuhan berbicara sama dia. Untuk, weh, sembuhin dia. Gitu. Jadi aku dengan diam di sini, dengan tergerak dengan belas kasihan. Terus tiba-tiba kepleng di kepala, kayaknya aku mau beliin dia makanan nih. Itu sebenarnya tanpa sadar aku mendengarkan suara Tuhan. Tapi berapa banyak di sini kita tahu bahwa itu sebenarnya suara Tuhan? Jarang toh. Kita pikir gini, oh itu pikiran gue sendiri. Tergerak sendiri hatinya tiba-tiba aja terus punya pikiran sendiri. Di situ kita mau buktikan bahwa apa? Suara Tuhan itu begitu gampang dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena Tuhan begitu rindu mau berkomunikasi dengan kita. Jadi dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa menggait-gait kita, untuk bisa menarik perhatian kita, untuk bisa berkomunikasi. Maka tuh kita harus belajar, kenali suaranya. Kenali cara dia berbicara. Jadi kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Kita ini lagi mendengar suara dia. Dengan kita tahu kita mendengar suara dia, semakin lama kita semakin belajar mengenali suaranya. Kalau kita nggak pernah tahu cara dia berbicara, nggak kenal cara dia berbicara, kita bisa kenalin suaranya nggak? Enggak. Coba kalau kita di kerumunan, di pasar atau di mana. Kok dari jauh, tiba-tiba aku dengar suara mic. Ciber. Kira-kira aku walaupun nggak lihat, aku tahu nggak suara itu mic Jo? Tahu. Hah? Tahu. Karena hubungannya dekat dan sering dengar dia bicara. Kenal cara dia berbicara. Betul nggak? Tapi kalau enggak, dia teriak-teriak dengan segitu banyak, bisa kenalin? Enggak bisa. Jadi itu tugas kita. Jadi mendengar suara Tuhan mudah sehari-hari banget. Ya, cuman kita belum menyadari. Nah sekarang kita balik lagi ya, indera mata. Bagaimana sebenarnya cara kita melihat? Kita lihat patokan kita di Habakuk 2 ayat 1. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini cara kita melihat. Kita ini punya mata ya, melihat. Ini cara kita melihat. Cara melihatnya adalah apa? Kita lihat kata meninjau di situ.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Meninjau itu dalam bahasa Ibraninya artinya sabha. Artinya apa? Melihat dengan waspada, mengamati secara aktif, dengan intens, dengan penuh harapan, dengan ekspektasi rohani. Jadi artinya apa? Artinya kita perlu menempatkan diri kita secara sengaja di belakang. Aku berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak. Jadi dia sengaja memposisikan diri dia untuk mengamati, melihat dengan cermat, melihat dengan waspada, dengan pengharapan untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan jawaban atas permasalahan. Di sini yang bisa nyetir mobil. Pada saat kita nyetir mobil, itu kita melihat toh? Pakai indera mata kan? Yes. Nah, pada saat kita melihat, pada saat kita nyetir mobil, ada dua cara melihat di situ. Satu, kita melihat ke depan dengan waspada, betul gak? Dengan penuh perhatian, dengan sengaja memposisikan diri kita untuk melihat dengan cermat. Kalau enggak kita tabrakan, betul gak? Ya enggak. Jadi kita melihat dengan intens, dengan sengaja lihat di depan. Tapi pada saat kita melihat di depan, ini sepanjang jalan kita, jalanan ini, pemandangan ini kelihatan nggak? Yang lewat kiri dan kanan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan kan? Yes. Tapi melihatnya sambil lalu saja. Ya nggak? Iya. Jadi ada yang kelihatan, ada yang enggak kan? Cuman kira-kira tahulah ada jalanan gitu, tapi enggak tahu dengan jelas gitu kan? Jadi ada dua cara melihat. Untuk kita bisa melihat dan tahu suara Tuhan, kita harus melihat seperti ini, melihat dengan cermat, dengan sengaja kita mencari tahu, memposisikan diri kita untuk mencari tahu, mengamati dengan cermat. Sepanjang aku studi di Amerika suka bolak-balik pulang. Nah pada saat pulang, waktu itu tuh pas yang berkesan itu pas lagi zaman COVID ya. Berjam-jam kan dalam pesawat ya. Jadi begitu naik itu biasa aku tuh langsung begitu naik enak tuh langsung dikit-dikit minta minum, dikit-dikit minta makan, bosan soalnya gitu kan, minum makan ke toilet, minum makan ke toilet karena di bisnis ya. Jadi bolak-balik toilet berkali-kali dalam jam-jam itu, berjam-jam. Nah setelah berjam-jam kelar, udah mau landing, begitu mau landing ke toilet dulu dong. Ya enggak, ke toilet lagi. Begitu ke toilet pramugari bilang begini, Ibu terima kasih ya sudah terbang bersama dengan kami. Ibu, ini penumpang satu-satunya loh Bu di kabin, di tempat kabin ini. Pas lagi dia bilang begitu, langsung mata ini melihat. Tadi melihat enggak tadi? Emang tadi buta? Tadi bolak-balik berkali-kali ke toilet melihat gak? Nggak perhatiin. Melihat ya, tapi tidak memperhatikan dengan cermat. Nah sekarang begitu dia ngomong, melihat langsung. Kiri dan kanan lihat. Oh my goodness, itu kursi kosong semua. Itu mungkin ada 100-an. Lebih kali di situ itu harusnya kosong semua. Cuman sendirian wae loh. Pantesan pas lagi terbang, aku mikir gini, ini kayak pramugari kurang kerjaan deh. Bolak-balik semua ke sini kayak seakan-akan cuma aku doang penumpangnya, kayak nggak ada kerjaan dia. Ternyata emang ada kerjaan beneran. Pantesan dia bolak-balik terus, gonta-ganti nawarin terus gitu loh. Ternyata kosong. Punya mata loh, mata nih, melihat loh, nggak jalan lagi merem, melihat. Tapi kok yang nggak kelihatan? Itu kabin kosong. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari bukan Tuhan tidak berbicara melalui apa yang kita lihat, tapi sometimes kita melewati itu. Terlewat. Karena seperti penumpang itu semua kelewat. Nggak kelihatan. Jadi sekarang aku mengajak kita semua, di mana saat ini, hari ini kita belajar untuk mengenali, dan kita mau belajar. Kalau nggak belajar kita rugi sendiri kalau kita nggak dengar suara Tuhan tadi kan ya. Kita belajar satu dulu. Kita sekarang mulai belajar cermat. Kita mulai melihat. Kita melihat dengan mata kita. Ya. Kita menempatkan diri dengan sengaja tadi dibilang gitu kan ya.
Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bicara secara kebetulan. Kita perlu dengan sengaja memposisikan diri kita untuk mengamati, berharap, sengaja mencari apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita lewat dari gambar-gambar atau apa yang kita lihat. Apa pikiran dia. Jadi kita mencari makna rohaninya dari apa yang kita lihat. Seperti tadi dibilang kan, di 2 Korintus 4:18. Kami memperhatikan yang kelihatan memang iya, tapi lebih lagi yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Jadi kita mencari makna rohani. Kata memperhatikan di sini juga sama di 2 Korintus 4:18. Kata bahasa Yunani adalah skopio, yaitu menatap dengan tujuan fokus. Kita tidak hanya melihat dunia secara fisik, tapi kita juga dipanggil untuk belajar melihat secara spiritual, makna rohani dengan iman yang ada. Belajar melatih hati untuk menangkap realitas rohani apa sih dari apa yang kita lihat. Jadi kita hari ini kita lebih fokus kepada belajar melihat daripada hal-hal secara natural ya. Karena melihat nanti banyak ya dimensinya. Kita melihat dengan mata fisik kita ini kepada hal-hal sekitar kita secara fisik, Tuhan bisa berbicara seperti itu. Atau nanti minggu-minggu nanti kita akan belajar bagaimana kita melihat dengan mata imajinasi kita. Penglihatan dalam kita, itu yang kita bilang penglihatan ya, yang tiba-tiba ada cuplikan gambar gitu ya. Nah, seperti Yesus kan, pada saat dia ketemu sama Nathanael, dia bilang gini, sebelum Filipi ngomong sama sebelum kamu datang sini, aku udah lihat kamu ngomong sama Filipi di bawah pohon ara itu. Pohon ara itu tertutup sekali caranya sampai bawah. Jadi kalau orang di bawah pohon ara nggak mungkin kelihatan. Dan itu dia bilang aku melihat kamu sebelumnya. Jadi tuh Yesus tuh sebenarnya melihat dia dengan penglihatan. Terus lalu ada satu lagi dimensi satunya lagi yaitu yang kita bilang supranatural, di mana dengan panca indera fisik kita begini kita menembus alam supranatural, kita melihat hal-hal yang supranatural. Contohnya apa? Contohnya Elia ya. Ya pas dikepung, bujangnya ketakutan, lalu dibuka matanya dan dia lihat malaikat yang berkemah di sekelilingnya lebih banyak. Itu artinya dengan mata fisik ini melihat alam-alam supranatural. Jadi penglihatan itu ada 3 dimensi. Setiap panca indera rohani kita akan terbagi 3 dimensi. Kita akan belajar satu-satu. Sekarang kita belajar yang paling mudah, yaitu dimensi yang natural. Di mana dengan penglihatan kita secara fisik ini kita melihat hal-hal fisik sekitar kita dan kita mencari apa kata Tuhan, apa yang Tuhan bicara melalui itu. Kita lihat contohnya ya. Tuhan bisa berbicara melalui alam atau creation. Kita lihat contoh di Alkitab, cara Tuhan berbicara. Roma 1 ayat 20. Masih oke nggak? Masih oke ya? Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya, dari karya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi apa? Ayat ini mengatakan bahwa apa? Kita tidak akan punya alasan bahwa kita tidak bisa melihat dia atau mendengar dia dari alam ciptaannya. Karena begitu mudah. Mazmur 19 ayat 1-4. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada suara yang terdengar, namun gema mereka sampai ke seluruh bumi. Ciptaan itu mempunyai bahasa. Kita lihat contohnya di Alkitab. Gimana Tuhan berbicara cara Tuhan berbicara melalui memakai alam semesta. Kita kalau lihat Nabi Nuh itu dia bumi itu kena air bah gitu kan ya? Tenggelam. Dan cara Tuhan untuk berbicara menenteramkan Nabi Nuh dan keturunannya sehingga tidak trauma pada setiap kali hujan adalah bagaimana? Dengan dia memberikan pelangi. Makasih. Dengan dia memberikan pelangi. Jadi pada setiap hujan gitu, mungkin keturunan udah deg-degan, aduh, trauma nih, banjir lagi, Pak. Tapi habis kayak gitu, dia memberikan pelangi. Itu salah satu dia berkomunikasi, dia bilang apa? Jangan takut. Mengingatkan aku nggak akan menenggelamkan lagi. Tuhan banyak berbicara juga melalui apa? Burung. Dia bilang apa? Kalau kita yang khawatir dan takut, dia bilang apa? Lihat tuh, perhatiin burung yang tidak menabur. Dia menuai pemeliharaan Tuhan. Betul gak? Jadi Tuhan itu berbicara pakai alam. Kalau kita mau menyisikan waktu untuk melihat alam saja, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban daripada permasalahan kita. Contoh suatu waktu dalam masa kehidupanku,
Aku banyak mengalami banyak sekali hal. Di mana tadi kan dibilang ya, penginjilan ke tempat-tempat gelap, yang di mana banyak ilmu hitam dan sebagainya. Nah, di masa-masa lebih dari dekade yang lalu itu, aku banyak di situ. Jadi banyak nolongin pelepasan, dan ini orang-orang lepasin orang sekte dan sebagainya gitu. Akibatnya serangan balik itu ada. Jadi mereka nyantet dan sebagainya begitu. Sampai orang-orang di rumah di pemukiman aku itu, mereka bilang ini, "Ih, rumah yang itu tuh, itu serem sekali." Karena banyak kan orang-orang mereka tuh yang mata terbuka ya, bisa lihat gitu ya. Itu bisa ada macam-macam yang datang nyerang ke rumah itu, katanya begitu. Serem sekali rumah itu, katanya gitu. Jadi kalau mereka lewatin rumahku lari gitu, takut gitu. Jadi mereka bilang gini, tapi yang di dalam itu, yang jagain lebih serem lagi, katanya gitu. Yang di luar itu gak bisa masuk. Nah, tapi melewati itu semua dengan begitu banyak serangan dan begitu banyak segala macam kejadian dan segala macam begitu. Kadang-kadang itu aku merasa kayak aduh gitu. Dulu nggak ngerti kalau misalnya berdoa itu kalau ada yang nyantet dan sebagainya, kan bilang darah Yesus, tahu ada perlindungan. Tapi nggak ngerti kalau binatang piaraan pun juga harus didoain, minta darah Yesus gitu. Kan Musa kan juga kasih tanda itu kan ke binatang. Jadi tuh pas setiap ada serangan kita nggak kenapa-napa. Tapi tadi tuh binatang mati satu-satu gitu. Sampai akhirnya ngerti gitu loh, dan gak terjadi lagi gitu. Jadi itu proses gitu. Tapi melewati itu semua kadang-kadang letih juga gitu. Tapi kadang sampai Tuhan tuh suatu hari bilang begini, coba lihat, pergi ke pantai, lihat itu deburan ombak. Nah aku lihatin deburan ombak. Pada saat aku lihatin deburan ombak itu, dia tadi seperti Habakuk ya, mengamati dengan memposisikan diri untuk mau mencari, mau mendengar apa yang dia mau katakan mengenai ini, apa jawaban dia mengenai permasalahan. Pada saat melihat deburan ombak berdebur-debur begitu, tiba-tiba suara dia bilang begini, walaupun ombak berdebur-debur itu bertubi-tubi tidak selesai-selesai menggelora, tapi dia tidak bisa melewati batas yang aku tentukan, dia akan pecah di garis batas ini. Lalu dia bilang, walaupun apapun juga itu, serangan bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi, dia tidak akan pernah melewati batas yang aku izinkan ini. Lalu pas aku melihat ke atas gitu, melihat cakrawala yang begitu luar biasa sampai nggak ada ujungnya begitu, melihat bulan, bintang dan sebagainya gitu. Lalu dia memberitahukan bahwa apa? Tangan dia yang kuat, yang menopang, bisa menopang bumi ini semua, tangan yang sama yang menopang aku. Kira-kira takut lagi? Enggak. Jadi pada saat setiap kali ada rasa gimana, mata melihat bintang, bulan, lihat laut, lihat segala macam, itu cara dia berkomunikasi. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dan atribut dia, segala macam suara dia dari seluruh alam semesta ciptaan. Tuhan juga berbicara melalui apa yang kita lihat. Contohnya kita lihat di Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia melaksanakan firmanku. Jadi Tuhan juga bisa berbicara melalui apa yang mata kita lihat secara jasmani. Dan memberikan makna rohani. Ada maknanya, isi hati dia. Kalau kita baca ayat ini kita bisa bingung. Kalau orang Indonesia pikir ini hubungannya apa? Kenapa Tuhan bilang suruh lihat batang pohon badam? Terus lalu dia bilang, baik penglihatanmu, aku siap siaga melaksanakan firmanku. Kira-kira berhubungan gak ini? Bingung gak baca ini? Bingung, gak ada hubungannya. Tapi kalau orang Israel gak bingung. Kenapa? Karena bahasa ini, sekarang pakai bahasa Ibrani ya. Ibrani itu pohon batang badam itu bacanya dia syaket. Kalau aku siap siaga melaksanakan firmanku, itu siap siaga melaksanakan firmanku itu syoket. Jadi dekat sekali, permainan bahasa doang. Nah artinya apa? Bagi orang Israel, batang pohon badam itu melambangkan buat mereka itu adalah suatu penanda musim.
siap-siap siaga. Ini cuma orang Israel yang tahu. Dan pohon badam ini adalah pohon yang paling cepat berbuah walaupun masih musim dingin, belum musim semi. Jadi dia penanda pergantian musim. Dia udah berbuah duluan. Dan dia tuh pasti selalu. Jadi untuk orang Israel atau untuk Yeremia, pada saat dia bilang, apa yang kau lihat? Batang pohon badam. Itu sama aja arti dengan Tuhan, oh baik penglihatanmu. Aku siap siaga melaksanakan firman-Ku. Artinya apa? Yeremia seperti pohon badam yang selalu siap siaga, selalu tepat pada waktunya dan cepat siaga untuk berbuah. Demikian aku selalu siap siaga dan cepat melaksanakan firman-Ku, apa yang Aku janjikan kepadamu. Jadi Tuhan di sini mengajari kita, cara dia berbicara adalah kadang-kadang memakai hal-hal yang kita tahu. Nggak pakai yang aneh-aneh gitu. Dia pakai bahasa kita yang kita mengerti. Personal cara dia berbicara kepada setiap kita. Jadi cari dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia akan berbicara dalam hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia pakai bahasa yang kita tahu. Dia pakai pohon badam di situ karena dia ngerti. Nah kalau kayak aku kan juga suka tanaman. Mungkin kalau ngomongnya misalnya sama yang lain suka komputer, dia pakainya kode-kode gitu. Tapi mungkin ngomong sama aku sebagai orang yang senang tanaman, dia juga ngomongnya sama aku sebagai dengan pohon, dengan tanaman. Aku ingat suatu hari pas di mamaku sakit, itu dokter sudah pada angkat tangan gitu kan ya. Udah stroke, udah lumpuh, udah pokoknya udah macem-macem banget ya gitu. Itu Tuhan bilang coba doakan. Aku bilang kalau cuman sakit-sakit dikit gitu kan ya, ini udah lumpuh semua sampai ke sini, nelan aja kagak bisa, paru-parunya udah putih semua, infeksi begitu, lumpuh nggak bisa jalan, udah nggak bisa rasa lagi lidahnya dan segala macam gitu. Terus tapi Tuhan bilang sama aku, coba kamu keluar ke taman. Pas aku keluar ke taman dia bilang apa? Lihat pohon itu. Nah ini, karena aku belajar dari firman Tuhan cara dia bicara. Jadi pada saat dia seperti itu, aku pun mulai, wah berarti ini dia mau bicara. Jadi aku mulai memperhatikan pohon itu dengan apa? Habakuk 2 ayat 1 dengan cermat. Memposisikan diri untuk mendengar, mencari tahu. Dia mau ngomong apa nih? Dengan hikmat. Jadi aku lihat dari atas ke bawah dengan penuh pengharapan dia akan ngomong, beriman. Lihatin terus gitu. Pada saat mulai lihat dan fokus lihat di depan. Tiba-tiba pengetahuan itu, pikiran itu nempel di kepala. Dari bawah ke atas nyambung terus pohon itu. Tidak ada pemisahan. Jadi apa yang ada di akar akan sampai seluruh ke batang-batangnya. Aku bilang, oh ya betul enggak? Betul. Terus dia bilang begini, tiba-tiba pemikiran ini sampai di kepala aku. Dia bilang ini, bukankah aku pokok dan kamu carangnya. Jadi apa yang ada di aku ada di kamu. Tidak ada pemisahan. Apa yang ada di bawah sampai semua ujung-ujung. Kalau nggak sampai itu terputus dan kering. Tapi selama dia masih nempel jadi satu, apa yang ada di bawah ada di atas. Jadi dia bilang, jika ada padaku roh yang membangkitkan itu, kuasa yang membangkitkan, berarti itu ada. Kalau I am the healer, kalau aku penyembuh, you are the healer. Kalau aku penyembuh, kamu juga penyembuh. Roh yang membangkitkan Kristus orang mati ada di aku, ada di kamu juga. Dengan pengetahuan seperti kayak gitu, aku mulai lihat lagi pohonnya, betul juga. Itu menimbulkan iman. Lalu aku mulai masuk ke mama. Terus, Tuhan, kalau kamu penyembuh, aku penyembuh. Apapun yang ada di kamu ada di aku. Kalau ada roh kehidupan, kebangkitan, ada juga di sini. Nggak ada perbedaan. Karena dari ujung sampai ke ujung, sama semua. Lalu aku mulai meletakkan tangan di mama. Dengan pemikiran gini, ini bukan hanya tanganku. Tapi ini tanganku dan tangan dia. Apa yang ada di aku ada di dia. Karena itu dalam nama Yesus. Mengalir semua apa yang ada di Kristus dan ada di aku. Kehidupan itu, kesembuhan itu mengalir ke mama. Semua. Roh yang membangkitkan Yesus orang mati, membangkitkan sekarang seluruh tubuhnya, seluruh selnya, seluruh tulang-tulangnya, saraf-sarafnya,
Semuanya bangkit dalam nama Yesus. Itu tadinya yang lumpuh loh ininya dia bertumbuhkan, jadi dia udah gak bisa jalan, dirajak terus. Terus juga udah gak bisa telan sama sekali. Itu dokter masuk, dia bilang ini, Bu, kita mau ronsen lagi paru-paru itu, mau lihat obat apa, antibiotik apa untuk bikin paru-paru yang tadi putih itu diobatin. Begitu didorong ronsen begitu, itu di ronsen dokternya kaget, clear bersih. Bonusnya, jantungnya tadi membesar gara-gara 30 tahun hipertensi, itu jantungnya normal ukurannya, sampai dokter tuh kaget. Terus dia kan gak bisa telan tuh, telannya suruh ludahin, karena masuk paru-paru langsung, karena lumpuh dia di sini gak bisa ke lambung. Jadi semua yang dia telan masuknya ke paru-paru. Jadi dia suruh dia minum setengah botol. Terus gak bisa ngomong, dia ngomong. Dokternya kaget gak dia? Terus dipanggil lagi dokter yang tadinya CT scan di kepalanya, mau lihat itu yang hitam-hitam di kepalanya, yang malamnya di CT scan lagi, hilang loh, bersih. Akhirnya pulang. Bonusnya Tuhan bilang begini, kecap dan lihat kebaikan Tuhan, kau bukan hanya bisa jalan tapi engkau akan bisa lari. So aku bilang gini, dalam nama Yesus terjadi. Tapi dalam hati begini, ini aja bertumbukan di belakang udah gak bisa jalan gitu kan. Tapi karena dibilang apa? Jadi satu kan. Berarti perkataan dia dan perkataanku sama. Kekuatannya sama, dia menopang itu soalnya. Jadi aku katakan itu. Tahu nggak? Begitu pulang masih kursi roda loh. Seminggu kemudian balik ke dokter, dia udah dorong kursi rodanya. Terus dia mulai bisa jalan, belajar jalan. Akhirnya tahu nggak, setelah berapa lama itu sembuh semua. Normal, sampai dokternya tuh dismiss pulang kan, dia bilang gini, sampai mama aku bilang, dokter nggak mau obatin saya. Terus dia bilang, gimana saya mau nggak obatin ibu, orang ini udah gak ketemu apa-apa katanya gitu. Jadi di dismiss pulang. Setelah itu dia bisa loh jalan-jalan ke Australia. Jalan ke Australia itu harus dicek semua karena dia udah usia loh. Dan dia lolos cek bisa jalan-jalan ke Australia. Tuhan izinin dia menikmati masa tuanya bertahun-tahun dan dia terima Yesus, dilahirin baru. Itu karena simple belajar mendengar suara Tuhan.